Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas mengenai definisi, kategori, dan elemen dari model pembelajaran. Nah, titik acuan dalam kajian ini adalah bahwa komponen di dalam pembelajaran itu banyak faktor, ya, dan salah satu yang penting diantaranya adalah model pembelajaran. Di dalam pengembangan model pembelajaran saat ini, banyak sekali para ahli mengembangkan model-model itu menjadi jenis dan ragam yang berbeda. Namun, apabila kita kembalikan pada filosofi asalnya, maka model pembelajaran itu sesungguhnya bisa dikategorikan menjadi beberapa kelompok model pembelajaran. Nah, hari ini kita nanti membahas mengenai kelompok model pembelajaran itu sehingga kita bisa tahu bahwa apapun model yang dikembangkan itu sesungguhnya bisa dikelompokkan menjadi salah satu di antara kelompok-kelompok model itu. Baik, kita mulai ya. Yang pertama adalah mengenai perbedaan antara teaching dan learning. Nah, kalau kita kaji kira-kira apa sih yang membedakan antara teaching dan learning itu? Apakah memang teaching dan learning itu berbeda? Ya, kalau berbeda, apa yang menjadi pokok pangkal perbedaannya? Baik ya, banyak para pemerhati pendidikan yang membedakan learning dan teaching itu pada aktivitas pembelajarannya. Nah, kalau learning ya, itu aktivitas pembelajaran banyak dilakukan oleh siswa. Sedangkan teaching itu aktivitas pembelajarannya dilakukan oleh guru searah kepada siswa. Ya, jadi ini sudut pandang aktivitas belajarnya berbeda. Dengan demikian kira-kira yang lebih bagus yang mana? Apakah teaching atau learning? Ya, mestinya dua-duanya ya, tetapi mengingat bahwa pembentukan konsep itu sebaiknya dikonstruk sendiri banyak oleh siswa bukan oleh guru, maka lebih bertekanan dari learning daripada teaching. Nah, gitu ya. Baik, sekarang kita lihat pada minggu yang lalu itu kita sudah mempelajari mengenai sistem pembelajaran. Nah, sudah kita sepakati ya, komponen pembelajaran yang paling penting apa? Ya, betul ya, komponen pembelajaran terpenting itu adalah siswa. Bukan guru, bukan sarpras, bukan kurikulum, bukan model ya, tetapi siswa. Kenapa? Karena kalau siswa tidak ada di dalam pembelajaran, maka pembelajaran tidak mungkin berlangsung. Tapi kalau yang lain tidak ada, maka pembelajaran masih tetap bisa berlangsung. Ya, pembelajaran tanpa guru tetap berlangsung. Misalkan guru tidak hadir di dalam pembelajaran, ya, maka guru bisa memberikan penugasan. Ya, pembelajaran tanpa sarpras maka tetap berlangsung. Misalkan waktu kejadian tsunami, ya, itu pembelajaran dilakukan di lapangan karena gedung sekolah roboh. Nah, jadi tanpa sarpras, tanpa gedung, tanpa ruang kelas, pembelajaran masih tetap berlangsung. Pembelajaran tanpa kurikulum yang sistematik masih tetap berlangsung ya. Contohnya adalah pembelajaran di suku anak rimba ya, di sana Butet Manurung mengembangkan Sekolah Rimba ya, itu kurikulumnya tidak tersistematisasi sebagaimana kurikulum di sekolah-sekolah formal ya, tetapi pembelajarannya masih tetap berlangsung dan berjalan dengan baik. Bahkan Sekolah Rimba dari Butet Manurung ini mendapatkan Maksase Award. Baik, kita lanjutkan. Nah, karena itu ya, proses KBM itu harus disusun dan dikembangkan di mana integritas dan potensi siswa itu bisa dioptimalkan. Nah, jadi tidak hanya pembelajaran itu diartikan sebagai transfer knowledge,
dari guru kepada siswa. Ya. Kita lanjutkan ya. Nah, sebagai sistem itu pembelajaran bisa dikelompokkan menjadi 3 komponen utama, yaitu IPO, input, proses, dan output, atau masukan, proses, dan keluaran. Kemudian di tengah-tengahnya, ya di antara masukan, proses, dan keluaran itu ada masukan, ada umpan balik. Ya, di keluaran ada umpan balik, di proses ada umpan balik, di masukan ada umpan balik. Nah, ini adalah kelompok dalam IPO, ya. Misalkan untuk input itu kita definisikan sebagai apapun yang menunjang, yang menjadi bekal terhadap jalannya proses. Ya, maka kurikulum itu adalah input, guru itu adalah input, siswa adalah input, sarpras adalah input. Sedangkan proses itu adalah yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran langsung. Ya. Jadi model, ya, media, asesmen, PBM, materi itu adalah proses. Sedangkan output atau keluaran itu adalah lulusan atau peserta yang dihasilkan dalam suatu proses pembelajaran setelah menempuh atau menguasai kompetensi tertentu. Itu adalah luaran. Baik. Kita lanjutkan ya. Nah, sekarang kita masuk pada model ya. Jadi model tadi masuknya adalah pada proses. Nah, mengapa model ini penting? Karena di dalam model belajar itulah guru bisa menskenariokan bagaimana aktivitas siswa. Jadi walaupun pokok pangkal aktivitas pembelajaran itu pada siswa, tetapi faktor yang mempengaruhi utama, ya, alias yang merancang itu adalah guru. Ya, sehingga guru di sini bertindak bagaimana supaya aktivitas belajar siswa itu optimal. Nah, cara dalam mengoptimalkan potensi belajar siswa ini antara lain adalah melalui aktivitas belajar yang dirancang dalam suatu model belajar. Nah, menurut Allen and Ryan atau Allen and Ryan gitu ya, 1969 dikatakan modeling is an individual demonstrating particular pattern with the trainee through imitation. Ya, jadi artinya adalah model itu adalah tertampilkannya pola hasil tertentu oleh individu, yaitu siswa, mulai atau melalui apa yang disebut sebagai imitation atau peniruan. Jadi Allen dan Ryan di sini mengatakan bahwa di dalam model belajar itu ada proses imitation, ya, peniruan. Nah, peniruan ini menuju ke arah terbentuknya kompetensi tertentu. Ya, jadi kata kunci dari Allen and Ryan ini adalah adanya imitation. Ya, jadi proses belajar yang baik itu adanya imitation yang baik dari siswa terhadap apa yang diberikan oleh guru atau di dalam proses pembelajaran. Gitu ya. Baik, sekarang kita masuk pada definisi yang kedua, yaitu oleh Tuti Sukamto dan Winata Putra. Di sana mengatakan bahwa model belajar adalah kerangka konseptual yang menggambarkan prosedur yang sistematis dalam mengorganisasikan pengalaman belajar bagi siswa untuk mencapai tujuan belajar tertentu, yang berfungsi sebagai pedoman di dalam merancang pembelajaran. Ya. Jadi definisi Tuti Sukamto dan Winata Putra ini, kata kunci yang penting yang perlu digarisbawahi adalah adanya prosedur yang sistematik dalam mengorganisasikan pengalaman belajar, dan itu digunakan sebagai pedoman. Nah, jadi prosedurnya sistematik, artinya ada
langkah-langkah, step by step yang urut ya, yang di situ digunakan untuk mengorganisasi pengalaman belajar sekaligus digunakan sebagai pedoman guru di dalam melaksanakan pembelajaran. Nah, gitu. Baik. Sedangkan menurut education.com itu model pembelajaran didefinisikan sebagai standar tingkah laku dalam mengajar yang teridentifikasi agar dapat mencapai situasi mengajar tertentu. Ya, jadi titik tolak acuan sudut pandang dari definisi education.com ini adalah dari guru. Jadi model pembelajaran itu merupakan standar tingkah laku. Bagaimana perilaku dalam mengajar. Berarti kan guru ya, yang teridentifikasi. Jadi sudah tertentu ya, agar mencapai situasi mengajar tertentu. Ya. Baik. Berikutnya adalah definisi model belajar menurut School of Education. Di sini dikatakan ya, desain pengajaran itu menggambarkan proses khusus dalam penyediaan iklim belajar tertentu yang dapat membuat siswa berinteraksi sehingga terjadi perubahan perilaku. Ya, jadi ada proses khusus dan penyediaan iklim belajar. Ya, ini ya, jadi mulai berkembang ya definisinya. Karena di sini fungsi dari guru dikatakan adalah penyediaan iklim belajar. Jadi sebagai fasilitator supaya nanti siswa bisa belajar dengan optimal, yaitu terjadinya perubahan perilaku. Gitu ya. Ini definisi menurut School of Education. Sekarang kita masuk pada definisi terakhir, yaitu Joyce and Will. Ini kita pakai sebagai acuan akhir. Kenapa? Karena buku pokok yang dihasilkan oleh Joyce and Will, buku karangan mereka berdua, itu menjadi acuan sekarang untuk mengelompokkan model-model belajar. Nanti Anda bisa cari, judul bukunya adalah Models of Teaching. Ya, Models of Teaching, karangan Joyce and Will ya. Nah, jadi buku ini menjadi acuan untuk pengelompokan model belajar ya. Joyce and Will itu mendefinisikan model belajar sebagai rancangan atau pola yang digunakan untuk membentuk kurikulum, untuk mendesain bahan belajar, serta untuk mengarahkan guru mengajar. Ya, jadi Joyce and Will menempatkan model belajar itu sebagai suatu pola atau rancangan. Nah, pola itu digunakan untuk mendesain bahan belajar dan mengarahkan guru di dalam mengajar. Ya, jadi sampai sekarang, sampai saat ini kita menjadi semakin jelas ya mengenai definisi model belajar itu, ya kata-kata kuncinya apa ya. Nah, ini kita bisa mendapatkan pemahaman dari Joyce and Will ya mengenai definisi model belajar itu adalah rancangan atau pola ya untuk mendesain bahan belajar dan mengarahkan guru. Gitu ya. Baik. Ada definisi tadi itu menjadi bisa kita rangkum ya, bahwa pengertian umum model pembelajaran itu adalah prosedur sistematis ya, dalam mengorganisasikan pengalaman belajar untuk mencapai tujuan belajar. Ya, jadi ada 3 kata kunci ya. Yang pertama adalah prosedur sistematis, yang kedua adalah untuk mengorganisasikan pengalaman belajar, yang ketiga adalah dalam rangka mencapai tujuan belajar. Jadi model itu harus memenuhi 3 komponen ini, 3 kata kunci ini. 1, harus sistematis, ya baku, sistematis, urut, tidak boleh diubah urutannya. Ya, setelah A, ya B, C dan seterusnya. Tidak boleh tidak ada komponennya. Misalkan A,
Kemudian C itu tidak boleh, harus A, B, C, urut dan lengkap. Itu sistematis. Yang kedua adalah untuk mengorganisasikan pengalaman belajar. Jadi membuat skenario supaya siswa itu di dalam belajarnya sesuai dengan prosedur yang diberikan tadi. Ya, kemudian yang ketiga, targetnya adalah kompetensi, yaitu mencapai tujuan belajar tertentu. Ya, baik. Sekarang kita masuk pada ciri-ciri model pembelajaran. Nah, ciri-ciri dari model pembelajaran itu, ya, yang pertama adalah rasional teoritik. Nah, apa maksudnya? Ya, model belajar yang disusun itu harus logis. Ya, logis itu adalah masuk di dalam pemikiran atau sesuai dengan runtutan urutan yang rasional. Ya, jadi kalau membuka pelajaran itu harus diletakkan di depan. Nah, logis, ya. Menyimpulkan, ya, itu bisa diletakkan di belakang. Nah, misalkan seperti itu. Jadi ada logika. Walaupun ya kita bisa pendekatannya itu ya bisa induktif atau deduktif. Kalau deduktif maka hal yang bersifat umum itu diletakkan di depan, baru kemudian yang bersifat khusus. Tapi kalau induktif itu hal yang bersifat umum itu diletakkan di belakang setelah didahului dengan hal yang bersifat khusus. Itu dua-duanya bisa, ya. Nah, ini yang penting adalah rasional teoritik, yaitu logis. Yang kedua adalah adanya landasan pemikiran, ya, tentang apa dan bagaimana siswa belajar. Ya, jadi ada teori-teori yang dirujuk atau diacu. Ya, kita kenal sebagai teori belajar. Jadi kalau ada yang mengacu pada konstruktivisme, ya, maka bisa diacu pemikiran atau teori belajar Vygotsky, misalkan begitu, ya. Sehingga kalau kita mengacu pada Vygotsky, maka ada teori mengenai zone proximal development, ya bahwa siswa itu di dalam belajarnya adalah mengacu pada konsep yang sudah dimiliki, kemudian dia mengkonstruk konsep berikutnya berdasarkan acuan konsep yang sudah ada. Kemudian ada scaffolding, ya, yaitu pemberian konsep itu mulai dari jenjang-jenjang tertentu, ya, dari yang mudah ke arah yang sukar, ya, dari sesuatu yang sifatnya sederhana menjadi kompleks dan seterusnya. Kemudian kalau teori belajar perkembangan kognitif misalkan dari Piaget, ya, maka kita harus mengacu di mana anak-anak yang berumur di bawah 12 tahun itu pemikirannya masih belum mengarah pada sesuatu yang bersifat kompleks. Sedangkan anak-anak yang sudah berumur 12 tahun ke atas itu sudah bersifat kompleks atau abstrak. Jadi kalau mensimulasikan gambar lampu untuk anak SD yang berumur di bawah 12 tahun harus digambar di dalam buku itu atau di papan tulis gambar lampu sesungguhnya. Tetapi kalau untuk anak SMA cukup diberikan simbolisasi lampu sudah diketahui. Misalkan tanda silang di dalam lingkaran itu adalah simbol lampu. Tapi kalau simbol lampu ini diberikan pada anak SD, maka konsep itu belum dapat. Nah, akhirnya nanti gagal. Siswa tidak mengerti, ya, mengenai ini apa ini, lampu kok digambar begini, ya, gitu. Ini adalah landasan pemikiran. Kemudian tingkah laku mengajar, ya. Tingkah laku mengajar itu diperlukan agar model tersebut dapat dilaksanakan berhasil. Ya, bagaimana tingkah laku mengajar dari guru? Ya, kalau ada problem based learning, maka langkah pertama itu adalah orientasi masalah. Bagaimana guru bertingkah laku di dalam mengorientasikan masalah? Apakah dilakukan melalui wacana dulu? Ya, kemudian setelah diberikan wacana, guru
mulai memancing pertanyaan siswa untuk mencari dan mengkonstruk masalah. Nah, ini adalah tingkah laku mengajar. Yang keempat adalah lingkungan belajar. Ya, lingkungan belajar berarti di sini adalah kondisi di luar siswa yang mendukung terhadap proses pembelajaran itu. Ya, inilah ciri-ciri model pembelajaran. Ya, jadi ada 4 ya. Yang pertama adalah rasional teoritik, kemudian landasan pemikiran, tingkah laku mengajar, dan lingkungan belajar. Nah, sekarang kita masuk pada inti kuliah kita hari ini, yaitu penggolongan model pembelajaran oleh Joyce dan Weil. Ya, jadi di dalam bukunya Model of Teaching, Joyce and Weil ini menggolongkan model pembelajaran ke dalam 4 kelompok model belajar. Nah, inilah yang dipakai sebagai acuan para ahli pendidikan sekarang, bahwa apapun model yang dikembangkan sekarang atau nanti model belajar ya, itu sesungguhnya bisa masuk pada salah satu di antara 4 kelompok model ini. Ya, dari Joyce and Weil. Apa kelompok model dari Joyce and Weil ini ya? Yang pertama adalah model pengolahan informasi atau information processing models. Nah, yang kedua adalah model personal model. Yang ketiga adalah model sosial. Ya, social models. Kemudian yang keempat adalah model perilaku ya, atau perubahan perilaku. Ya, itu adalah 4 model atau 4 kelompok model belajar menurut Joyce and Weil ya. Nanti kita akan memberikan contoh ya, di antara model pengolahan informasi itu apa, model personal itu apa, model sosial itu apa, dan model perubahan perilaku itu apa. Nah, kita lanjutkan dulu ya. Yang pertama, kelompok model pengolahan informasi ya, itu adalah menitik beratkan pada cara memperkuat dorongan internal ya, dengan cara menggali dan mengorganisasikan data, merasakan adanya masalah dan mengupayakan jalan pemecahan, serta mengembangkan bahasa untuk mengungkapkannya. Nah, jadi pengolahan informasi ini adalah kelompok yang pertama. Kenapa? Karena di sini ada kata kunci, yaitu pembentukan konsep. Nah, inilah yang menjadi acuan para ahli yang mengembangkan kurikulum 2013 ya, di dalam kurikulum sekolah kita ya. Itu sesungguhnya disarankan untuk menggunakan model pengolahan informasi ini. Ya. Model apa saja yang disarankan, direkomendasikan dalam kurikulum 2013? Anda tahu? Betul. Yang pertama adalah model discovery. Yang kedua adalah model inquiry. Ya, yang ketiga adalah model problem based learning atau pembelajaran berbasis masalah. Yang keempat adalah project based learning atau pembelajaran berbasis project ya. Jadi keempat model yang direkomendasikan kurikulum 2013 itu discovery, inquiry, problem based, project based, itu sesungguhnya masuk di dalam kategori kelompok model pengolahan informasi. Ya, jadi di sini ada konsep oleh siswa, pokok pangkalnya adalah itu. Berbeda dengan kurikulum sebelumnya, ya, kalau sebelumnya itu bertekanan pada aktivitas belajar dalam bentuk kelompok, maka di dalam kurikulum sebelumnya itu direkomendasikan kelompok-kelompok atau model-model belajar yang sifatnya menekankan pada aktivitas kelompok. Misalkan STAD, TGT, dan sebagainya. Ini adalah model pembelajaran berbasis kelompok. Baik, kita lanjutkan ya. Nah,
Di sini adalah contoh dari model pengolahan informasi, ya, information processing model, ya. Ada konsep attainment model, yaitu model pencapaian konsep. Kemudian ada inductive thinking model, model berpikir induktif. Ada inquiry training model, ya, ada advanced organizer model, ada memorization model, ada developing intellectual model, dan ada scientific inquiry model, ya. Jadi model-model yang berbasis inquiry itu masuk di dalam model pengolahan informasi. Ya, kita lanjutkan. Nah, ini adalah tabel yang menunjukkan, ya, bagaimana garis besar dari deskripsi model pengolahan informasi. Ya, contoh, ya, model konsep attainment, ya, atau pencapaian konsep itu tokoh yang menggawangi, tokoh yang menelurkan, tokoh yang menghasilkan model belajar ini, mengembangkan model belajar ini, itu adalah Jerome Bruner, ya, Goognow, dan Austin. Nah, tujuan dari konsep attainment model ini dirancang untuk pembentukan konsep, pengujian hipotesis, pengembangan kemampuan kreatif, pengendalian aktivitas, dan membantu siswa menjadi lebih bermakna dalam belajar konsep. Jadi ada kata-kata kunci, ya, pembentukan konsep, pengujian hipotesis, pengembangan kreatif, pengendalian aktivitas, ya, supaya siswa terbantu, ya, di dalam belajar konsepnya. Ini adalah konsep attainment. Sedangkan inductive thinking, ya, dari Hilda Taba, itu tujuannya adalah untuk pembentukan kemampuan berpikir induktif di dalam kegiatan akademik, ya. Tadi sudah saya berikan contoh induktif itu. Ya, induktif itu adalah kesimpulannya diletakkan pada bagian akhir. Jadi ada contoh, baru setelah itu ditarik kesimpulan. Jadi misalkan kita mengajar konsep mengenai laju reaksi, ya, diberikan contoh dulu, baru siswa mendefinisikan mengenai laju reaksi, ya, atau fenomena kesetimbangan, ya, atau ekosistem, diberikan contoh-contoh dulu, baru ditarik kesimpulan. Ya, yang lain juga begitu. Ya, ini ada model inquiry training, ya, model advanced organizer, maka Anda bisa baca tujuan dari masing-masing model itu, ya. Kita lanjutkan. Nah, ini juga adalah model pengolahan informasi, ya, yaitu memorization atau mnemonic, ya. Kemudian development intellectual dan scientific inquiry. Masing-masing ada tokohnya dan tujuan dari model itu. Nah, yang kedua itu adalah kelompok model personal. Ya, model personal itu acuan pandangnya itu adalah mengenai kedirian atau selfhood, ya, atau individual. Jadi kalau model personal ini lawan dari model kelompok, ya, atau grup, ya. Maka di sini mengandalkan pada selfhood atau individual atau kedirian. Jadi menekankan kesadaran individu pada pengembangan pribadi yang unik pada masing-masing siswa. Sehingga proses pendidikan itu diusahakan untuk memahami diri sendiri dengan baik, memikul tanggung jawab untuk pendidikan, dan lebih kreatif di dalam mencapai kualitas hidup. Ya. Kita lihat contoh dari kelompok model personal ini, ya. Ada non-directive teaching dari Carl Rogers, ya. Ada awareness training dari Paris, ya. Kita contoh yang pertama tadi, non-directive teaching dari Carl Rogers, ya, itu dirancang untuk kemitraan guru siswa, membantu siswa memahami perannya dalam pendidikan. Model ini menekankan pada kemampuan belajar sendiri untuk mencapai pemahaman dan penemuan diri sendiri sehingga terbentuk konsep diri. Ya, jadi
non-directive teaching itu menekankan untuk siswa belajar secara individual mandiri. Gitu. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini ya contoh yang lain dari kelompok personal, yaitu sinektik dan pertemuan kelas. Ya. Yang ketiga itu adalah kelompok model belajar sosial. Ya, kelompok model belajar sosial itu berkebalikan atau berlawanan dengan kelompok belajar individu. Kalau kelompok belajar individu itu menekankan pada kedirian atau selfhood, sedangkan kelompok belajar sosial itu menekankan pada aktivitas bersama. Ya. Jadi dirancang untuk memanfaatkan fenomena kerjasama antar individu. Nah, tokohnya itu adalah Slavin, ya, Robert Slavin. Dia menekankan pada apa yang disebut sebagai cooperative learning, ya, pembelajaran kooperatif berbasis kelompok. Nah, ini adalah contoh-contoh model sosial. Ya. Ada group investigation dari Dewey, ya. Ada role playing dari Fanny Staftel, ya, George Sefo, dan jurisprudential inquiry dari Donald Oliver dan James Sever. Ya, misalkan kita ambil satu contoh model investigasi kelompok atau group investigation dari Dewey, maka tujuannya adalah untuk mengembangkan kehidupan sekolah. Ya, harus dikelola atau diorganisasikan sebagai bentuk miniatur kehidupan demokrasi. Ya. Sehingga ada 3 konsep utama, yaitu inquiry, knowledge, dan dynamic of learning group. Ya, jadi pembeda kata kunci pentingnya adalah adanya dynamic of learning group, jadi dinamika dari kelompok belajar. Baik, ini adalah kelompok model pembelajaran sosial yang lain, yaitu laboratory training dari Joyce and Will dan social science inquiry dari Macialas and Cox. Ya. Nah, yang keempat, yang terakhir itu adalah kelompok model sistem perilaku, ya, atau behavioral modification model. Ya. Disebut juga terapi perilaku, behavioral therapy, dan cybernetic. Nah, gini. Dasar pemikiran dari model ini adalah sistem komunikasi yang mengkoreksi sendiri. Ya. Itu merupakan modifikasi perilaku dalam hubungannya dengan bagaimana tugas-tugas siswa itu dikerjakan. Jadi pembelajaran dimaknai sebagai memodifikasi perilaku. Ya, kan tujuan akhir dari pembelajaran itu kan perubahan perilaku. Maka di dalam upaya mencapai tujuan akhir itu yang paling penting adalah bagaimana memodifikasi perilaku siswa supaya nanti terjadi perubahan-perubahan yang diinginkan. Nah, ini adalah filosofi dari model yang keempat ini, yang perubahan perilaku. Ya, ini adalah contoh dari model perubahan perilaku, ya, yaitu belajar tuntas, ya, mastery learning dari Bloom dan Carroll, kemudian direct instruction dari Aaron, ya, kemudian learning self control, ya, dari Skinner, kemudian training for skill and concept development atau latihan pengembangan keterampilan dan konsep dari Skinner juga, dan assertive training dari Skinner. Ini adalah contoh-contoh dari model sistem perilaku. Ya, inti utama dari model perilaku ini adalah pembentukan modifikasi perilaku yang dilakukan untuk mencapai tujuan. Baik, nah, jadi sekarang kita masuk pada elemen model pembelajaran, ya. Jadi menurut Joyce and Will, setiap model belajar itu harus memiliki 4 elemen pembelajaran. Yang pertama adalah sintaks atau sintaksis.
Yang kedua adalah sistem sosial. Yang ketiga adalah prinsip reaksi. Kemudian yang keempat adalah sistem pendukung. Ya. Jadi ada 4 elemen model belajar. Apa saja tadi? Ya, kita sebutkan ya sekali lagi. Sintaksis, sistem sosial, prinsip reaksi, dan sistem pendukung. Nah, sintak itu apa? Nah, sintak adalah fase tertentu, tahapan tertentu di dalam belajar. Ya, sintak inilah kata kunci di dalam pengembangan model belajar. Sintak inilah yang membedakan antara model belajar dengan pendekatan, dengan strategi atau teknik belajar. Ya, kalau pendekatan itu tidak memiliki sintak, sedangkan model memiliki sintak. What is sintak? Nah, sintak itu adalah tahapan pembelajaran yang harus ada dan harus urut. Ya, jadi syaratnya 2 di situ. Ya, lengkap atau harus ada dan urut, tidak boleh diubah susunannya ya, atau urut-urutannya ya, itu harus sebagaimana yang sudah disampaikan, dikembangkan oleh para ahli, karena ini melalui riset yang panjang. Itu adalah sintak. Contohnya adalah bagaimana kegiatan pendahuluan dalam proses pembelajaran. Ya, apa yang terjadi di dalam proses berikutnya. Nah, itu adalah sintak. Sistem sosial, ya, sistem sosial itu adalah kondisi atau situasi dalam model pembelajaran yang merupakan pola hubungan komunikasi antara guru dengan siswa dalam proses pembelajaran itu. Ya, jadi sistem sosial ini adalah bagaimana komunikasi guru dengan siswa. Itu merupakan komponen kedua. Ya. Nah, sistem sosial ini bisa dikategorikan menjadi 3, yaitu komunikasi aksi, yaitu komunikasi satu arah dari guru kepada siswa. Yang kedua adalah komunikasi interaksi, yaitu komunikasi 2 arah, tidak hanya dari guru kepada siswa, tapi juga sebaliknya, dari siswa kepada guru. Yang ketiga adalah komunikasi transaksi, yaitu komunikasi banyak arah. Ya, guru siswa, siswa guru, siswa siswa, dan sebagainya. Ini adalah komunikasi transaksi. Ya, ya, baik. Sedangkan prinsip reaksi itu adalah pola kegiatan yang menggambarkan respon guru ya terhadap siswa, baik secara individu ataupun kelompok atau secara keseluruhan. Ya. Jadi prinsip reaksi ini adalah pola kegiatan yang menggambarkan respon guru. Ya, bagaimana pola kegiatan ini, ya, respon guru ini ya ada di dalam pembelajaran. Nah, prinsip reaksi ini menunjukkan bagaimana guru memperlakukan siswa dan bagaimana pula guru merespon terhadap apa yang dilakukan siswanya. Nah, misalkan guru memberikan penguatan ya, atas sesuatu yang dilakukan siswa atau hukuman ya. Nah, jadi penguatan dan hukuman dalam kadar tertentu ini juga penting di dalam pembelajaran. Yang terakhir itu adalah sistem pendukung. Nah, sistem pendukung inilah ya berupa sarana prasarana, bahan, alat yang digunakan, media dan sebagainya yang diperlukan di dalam model. Ya. Jadi kalau guru menggunakan model tertentu, ada kalanya sistem pendukungnya itu sifatnya spesifik. Apakah menggunakan laboratorium atau bukan? Ya, itu sifatnya spesifik. Jadi dia masuk di dalam elemen pembelajaran. Baik, itulah yang merupakan 4 elemen pembelajaran ya. 4 elemen model belajar, yaitu sintak, sistem sosial, prinsip reaksi, dan sistem pendukung. Baik, untuk kuliah hari ini saya kira cukup ya, sudah kita sampaikan semua, kita diskusikan semua mengenai kelompok model pembelajaran. Mudah-mudahan bisa kita
mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa kita kembangkan dengan pengayaan literatur dan sebagainya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.